Apa sih yang ditanyakan waktu final interview di... Jelek-jeleknya posisi di sini ya masih lebih baik daripada di Bali. Kalau sakit pinggang biasanya 3 hari. Banjir atau tsunami itu kan. Yo guys, what's up? Balik lagi di channelnya Upa Oye. Nah, di video kali ini gue bersama anak Gale guys, Gale Utility. Oke, kenalin dulu dong. Siapa namanya, Dek? Nama saya Kadek. Dari mana nih? Dari Kelungkung, Bali. Kelungkung, Indonesia. Bali, Indonesia. Nah, sesuai dengan request kalian para subscriber, katanya ingin anak Gale sungguhan. Ini original ya, anak Gale sungguhan. Udah berapa kontrak nih, Dek, di dapur? Baru kontrak kedua. Kontrak kedua ini. Iya. Nah, waktu kontrak pertama itu biayanya itu berapa ngabisin waktu berangkat ke dapur itu? Ya, kira-kira ya kurang lebih 50-an habis. Kurang lebih 50-an. Lewat agent apa sendiri nih? Lewat agent. Lewat Waktu itu agent. masih ada agent. Masih ada agent ya. Dulu saya itu habis sekitaran 30-an lah. Sekarang ada 50. Mungkin biaya dokumennya mahal ya. Dokumen mahal. Udah semua naik. Semuanya naik. Ya. Terus sebelum Pak Kadek ke kapal pesiar, nah Pak Kadek kan punya pengalaman itu. Ya. Nah, berapa tahun itu pengalamannya, di hotel kah atau di manakah gitu? Kalau saya pengalamannya sebagai housekeeping dulu. Housekeeping dulu. Ya, selama 5 tahun. Tetapi waktu ngelamar itu nggak ada lowongan sebagai housekeeping. Saya disarankan ke Gale. Gale. Ya, dan Berhasil. dan berhasil ya. Oke, oh Karena basicnya. pengen cepat berangkat ya saya ambil gitu. Oh, berarti sebagai batu loncatan aja nih. Ya, biar sebagai loncatan. Oh, dasarnya housekeeping, tapi Iya. pas nyampe di kapal kerja di dapur. Iya. Ya mungkin karena housekeeping terlalu sulit ya. Terlalu sulit ya. Jadi dapur itu Sulit. banyak ya. Lebih diperlukan. Nah. Sama kayak saya nih, waktu itu terjerumus. Ya seharusnya sih kerja di housekeeping. Tapi terpaksa ngambil Gale biar cepat aja berangkat kapal pesiar gitu. Sampai di kapal nih Pak Dek. Ya. Pak Dek itu gimana, langsung kerjakah waktu dulu nih? Langsung kerja apa dikasih istirahat atau gimana? Waktu itu kan belum ada gini. Nah, Corona. Situasinya masih bagus. Masih bagus. Langsung kerja. Langsung kerja. Nah, istirahat beberapa jam dan Mhm. sorenya udah mulai kerja. Langsung kerja. Wih, jadi gitu guys ya. Itu enak lah dulu. Dulu Nggak enak seperti ya. sekarang. Sekarang kan karantina Iya. dulu toh. Ya jadi gitu bedanya ya. Jadi sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Jadi sebelumnya itu langsung kerja dan sekarang karantina dulu gitu loh. Pak Adek tuh kan langsung kerja tuh di hari yang pertama itu. Ya. Nah, untuk masalah uniformnya tuh gratis kah apa bayar? Untuk Kalau kontrak pertama itu. untuk kontrak pertama kalau nggak salah sepatu aja bayar. Sepatu aja Tapi bayar. itu ngambilnya pakai waktu. Kalau lambat waktunya menjadi $30 Hmm? dan kalau sebelum waktunya ngambil kalau nggak lambat ngambil ya itu lah. Mm-mm. $5 bayar $5 itu aja yang bayar. Berarti kalau terlambat bayar 30. Ya jadi 30. Oh, gitu. Jadi harus tepat waktu gitu, Pak Dek. Itulah. Nah, Pak Dek nih sekarang kerja di bagian apa? Di utility kan? Ya. Kan ada banyak tuh beberapa bagian di dapur kan? Ya. Di mana nih, Pak Dek? Saya dapat di pot wash. Pot wash. Nah, pot wash tuh ngapain aja tuh biasanya? Kalau di pot wash itu nyuci pan. Nyuci pan. Berarti Tidak- benda-benda yang gede. tidak dia. berhubungan dengan piring. Tidak berhubungan dengan piring. Ya. Woi, gimana tuh waktu kerja tuh langsung di hari pertama tuh? Kan belum tahu temen lah, terus bosnya kurang tahu lah, gimana tuh waktu hari pertama langsung kerja? Ya rasa bingung pasti ada lah. Bingung langsung aja. Suasana Pasti baru bingung soalnya ya, kan. suasana baru. Kerjaan beda juga. Kerjaan beda juga. Pengalaman nggak ada. Iya sih ya, dari housekeeping ke dapur ya. Iya. Gimana, enak nggak di dapur? Nah makanannya enak. Ya, makanannya enak ya. Kerjaannya. Kalau kerjaannya ada enaknya, Heeh. ada juga yang enggak. Ada juga enggak itu. Enaknya gimana nih kalau di dapur? Kalau di dapur Heeh. gimana ya, kerjanya di situ-situ aja kan, nggak kayak housekeeping kan isi di sini, dioper ke sini, oper ke Iya, sana. persona ya. Kalau di dapur ya di situ-situ Di situ aja. aja ya posisinya ya. Iya, sama makanan juga kan dekat sama makanan, Sama lebih sama. gampang lah. Bisalah nyoba gitu Ya, ya, biar ada lah tahu. kesempatan. Iya. Pantesan gemuk nih, Pak Dek. Apa? Nah, ini lumayan udah naik Belum. berat badan. Berapa Waktu kilo? ke sini loh, sekitar 3 kiloan. 3 kilo. 3 Wah, berarti enak nih Pak Dek itu di kapal nih. Ya. Terus nggak enaknya gimana nih? Kalau nggak enak di utility pas inspection. Inspection itu ya, Itu USB harus itu ya. USB. Oh, Itu setiap cruise, tiap cruise ada. US cruise Heeh. itu kerjanya harus benar-benar properly. Nggak boleh main-main. Wih, berarti Itu aja. ketat banget ya. Jadi Cuma beberapa jam.
Beberapa jam aja. Selesai itu udah mulai bebas lagi. Bebas lagi. Enak hidup di kapal. Enak hidup di kapal. Ya guys, enak katanya hidup di kapal nih, katanya si Pak Kade ya. Jadi sebenarnya tergantung diri sendiri sih Pak Kade ya. Kalau menikmati ya enak, kalau enggak ya enggak enak gitu ya. Nah, untuk masalah jam kerja di dapur, gimana nih Pak Kade? Pak Kade jam kerjanya itu mulai jam berapa kalau pagi? Kalau sekarang saya dari jam 6 sampai jam 6 sore. Oh, berarti straight ya? Iya. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Iya. Sisanya udah bebas lah ya. Sisanya bebas. Tidur, nonton gitu ya, bebas ya. Bebas. Mabuk. Nih ada. Mabuk. Udah Oh, iya, habis. udah habis. Dari jam 6 nih. Jadi saya dikasih 1 slot loh. Ya biar cair aja nih pembicaraannya. Asik. Apakah dapat libur Pak Dek kalau kerja di utility itu? Libur enggak? Nggak dapat libur ya? Berarti non-stop setiap hari berarti ya? Oke guys, jadi nggak dapat libur ya. Jadi buat kalian yang ingin ke kapal, siap-siap lah gitu loh nggak dapat libur. Ada gini caranya nyari libur Gimana? medikal. Medikal. Sakit dulu baru dapat libur itu. Pura-pura aja sakit medikal. Medikal. Sudah libur. Liburnya berapa hari tuh kalau medikal? Kalau sakit pinggang biasanya 3 hari. Terus yang gantiin siapa Andar? Ada lah pasti. Ada pasti. Ada ya. Oh, dia Temannya jadi agak susahan dikit. Temannya nggak Nah, sesuai. ada yang merangkap kerjanya. Nggak apa-apa. Kasih ATM orang Iya. gitu. Tapi gaji tidak masuk kalau sakit itu. Kalau di bawah 1 minggu biasanya masuk. Di bawah 1 minggu masuk. Oh, kalau Kalau dia udah ada lebih 1 minggu. 1 minggu. Enggak ya? Enggak. Oh, gitu kayak. Jadi nggak dapat libur ya. Jadi harus benar-benar kalian jaga kesehatan gitu loh. Kalau masalah cara kerjanya tuh gimana Pak Dek? Apakah pakai mesin kah atau pakai tangan kah atau pakai gimana cara kerjanya? Pakai Itu mesin apa? pakai mesin ada. Pakai mesin ada. Terus Pakai tangan juga manual. manual juga ada. Oh, kalau Itu pakai menurut apa nih? menurut kita aja sukanya gimana. Kalau walaupun pakai mesin kita tetap juga nyekrap gini kan. Nyucinya pakai sabun juga dulu. Soalnya mesinnya kan cuma untuk sanitize aja. Nggak mau benar-benar bersihin gitu. Oh, Yang agak-agak lengket itu harus dicuci pakai sabun juga. pakai sabun ya, pakai tangan tuh ya. Di web juga. Oh, berarti nggak 100% pakai mesin gitu Ya. Pak ya. Nah, untuk masalah bahasa di dapur itu apakah bahasa Inggris total apa gimana nih kalau misalnya ketemu teman gitu? Menurut orangnya. Menurut Karena orangnya. kan banyak orang kita yang di ini orang Indonesia lah di Dapur ya banyak ya. Itu Oh, mesti iya. pakai orang Bali juga banyak. Saya Orang- bisa pakai bahasa Sebali gitu ya. Iya. Kalau sama orang lain mau pakai bahasa Bali juga nggak apa-apa. Mereka kan nggak ngerti. Nanti dia Bingung pakai dia. bahasanya dia, kita juga bingung kan, sama-sama bingung jadi. Sama bingung deh. Ya, Tadi bilang bomboklar Pak Dek. nggak apa-apa ya. Nah, untuk di dapur ini Pak Dek, jam kerjanya tuh berapa jam sih sehari? Nah, untuk saat ini nih berapa jam sehari? Tidak boleh lebih dari 10 jam. Tidak boleh kerja lebih dari Kalau 10 jam. kalau di Bali kerja lebih dari waktu yang ditentukan itu disayang bos. Oh, Kalau di sini dimarah. Loyalitas kalau di Bali itu Pak Dek. Kalau di sini dimarah ya. Dimarah di sini. Lebih dari 10 jam dimarah. Ya. Mungkin karena ILO guys ya. Iya, ada ILO. Video-video sebelumnya kan udah saya jelasin ILO gitu ya. Jadi nggak boleh kerja lebih dari 10 jam. Untuk masalah anunya Pak Dek, ini kan sedikit rahasia banget nih. Untuk masalah cuannya gitu loh, gajinya gimana nih? Gaji hampir sama lah sama gini. Cleaner ya? Sama cleaner. Iya, sama cleaner, sama si Nengah itu ya. Kalau kalian nonton videonya Nengah itu pasti kalian tahu berapa gajinya. Jadi seimbang lah ya. Segitu. Iya, jadi posisi gali utility ini posisi yang paling bawah di dapur Pak Dek ya. Dapur. Jadi sebagai batu loncatan aja sebenarnya Pak Dek ya. Ya. Nah, Nanti kita bisa ngelamar di sini lagi kan. iya bisa ngelamar. Menurut nasib juga. Iya. Pak Dek Kalau ini nasib bagus. Ada dulu gimana tuh? siapa namanya orang Bali Aha. bilang satu kontrak utility langsung naik ke restoran attendant, langsung ke asisten, langsung ke waiter. 4 kontrak sekarang udah di waiter. 4 kontrak Itu udah jadi nasibnya waiter. dia bagus. Nasibnya bagusnya. Tapi ada juga kan sampai 7-8 kontrak masih di utility. Berarti tergantung Kita nasib bisa aja ngelamar di sebenarnya sini. ini. Pak Dek mau kemana nih habis di gali utility? Mau jadi bar server kah atau waiter kah atau kapten kah? Kemanapun. Kemana pun itu? Nah, dia lowongan aja. nanti. Lowongan aja berarti. Oh, sebagai Siap sih kemana? siap kemana gitu. Pak Dek punya pesan nggak buat teman-teman yang di rumah nih yang belum pernah kerja di kapal pesiar? Kalau memang ada niat kerja ke kapal, mendingan coba aja ngelamar dan siapin mentalnya. Nanti tahulah di sini selama pengalaman saya kerja di Bali, sejelek-jeleknya posisi di sini masih lebih baik daripada di Bali. Iya. Dan keadaan seperti ini saya masih bisa kerja juga. Kalau di Bali kan masih lockdown. Iya. Dan di Indonesia juga kan banyak bencana kalau di darat itu kan.
ada kayak Gunung Merapi, ada ya biar kayak banjir atau tsunami itu kan pariwisata ditutup. Kalau di laut nah masih lah bisa buka. Itulah ya mengapa saya pengen kerja di sini gitu. Tapi ini karena pandemik mungkin nasib saya juga kan. Iya. Saya udah dapat tempat yang saya inginkan, tetapi masih ada inilah penutupan dari alam. Iya. Sebelum ini kapal kan nggak pernah sampai stop lah kayak gini. Ini karena terlalu besar bencananya, semua seluruh dunia lah lockdown. Sebelumnya kayak di Gunung Agung meletus, pariwisata di Bali tutup. Saya udah bingung untuk mencari pemasukan. Dan sekarang walaupun keadaan seperti ini saya masih bisa kerja di sini. Itulah. Tidak mundur. Iya. Yang penting tetap bersyukur aja ya. Apa sih yang ditanyakan waktu final interview di kontrak pertama di Gali Utility waktu Pak Dek ngelamar? Masih ingat nggak pertanyaannya Pak Dek? Cuma ditanyain. Ditanyain apa Pak Dek? Tentang utility juga. Saya kan dapatlah pengarahan dari agent. Saya dapat buku juga dan itu saya pelajari dan saya bisa menjawab. Kayak pengoperasian mesin kayak gitu. Pengoperasian mesin dishwash itu. Caranya gitu. Ya. Oh, ditanya itu bagaimana caranya. Terus Pak Dek bisa jawab? Waktu itu bisa jawab. Oh, berarti sebelumnya itu udah dikasih training ya sama pihak agentnya? Iya, waktu itu. Makanya bisa jawab gitu Pak ya? Iya. Lainnya cuma hobi yang kayak gitu lah, tentang personal. Oh, jadi gitu guys yang keluar ya waktu final interview. Lama nggak itu waktu final interview Pak Dek? Berapa menit? Sekitar 8 menitan. 8 menitan. Setelah itu langsung lulus? Itu aja udah nervousnya. Woi, nervousnya udah dagdug ya final interview ya. Kalau kalian pengen bertanya lagi silakan tulis di kolom komentar, nanti Upawya bakalan jawab dan kasih tahu kalau Upawya tahu ya. Jadi itu saja untuk video kali ini, tidak terlalu panjang. Sampai jumpa lagi di next video. Bye.